Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andri Pratama. Saya dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial IAIN Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai letak dan luas Indonesia, serta potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Kita sering melihat gambaran permukaan bumi yang berada di suatu bidang datar dengan skala kecil ataupun tertentu. Kita menyebutnya sebagai peta. Dengan peta, kita bisa melihat sebagian ataupun seluruh permukaan bumi atau menunjukkan suatu wilayah. Pada peta juga terdapat simbol-simbol yang menunjukkan letak tanah, laut, sungai, ataupun gunung. Ini mempermudah kita sebagai petunjuk arah dan tahu secara detail letak suatu wilayah. Secara umum, pengertian peta ialah gambaran seluruh atau bagian-bagian permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan memakai skala tertentu. Ilmu yang mempelajari tentang peta dikenal dengan kartografi, sedangkan orang yang pekerjaannya membuat peta disebut kartograf. Terdapat beberapa komponen peta. Yang pertama adalah judul peta. Peta harus diberi judul atau identitas yang menandakan isi peta. Pada umumnya, judul peta berada di bagian atas tengah dan di luar garis tepi. Ukuran huruf untuk judul harus disesuaikan dengan besarnya sebuah peta. Yang kedua adalah mata angin atau petunjuk arah. Mata angin ini harus dicantumkan dalam sebuah peta untuk mengetahui sebuah arah, yakni utara, selatan, dan barat, serta timur. Yang ketiga adalah skala peta. Skala peta merupakan sebuah komponen yang sangat penting dalam peta, sebab fungsinya untuk menunjukkan perbandingan antara jarak sebenarnya dengan jarak pada peta. Yang keempat adalah simbol. Simbol pada peta umumnya digunakan sifatnya itu tetap. Misalnya, simbol kota, ibu kota, negara, jalan kereta api, dan sungai. Ada juga peta tematik. Simbol-simbol yang digunakan mempunyai suatu ketentuan-ketentuan menurut temanya. Secara umum, simbol pada peta ini dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu simbol titik, garis, wilayah atau area, dan juga warna. Yang kelima adalah legenda. Legenda adalah kunci untuk membaca peta, sebab berisikan keterangan simbol-simbol yang berada di dalam peta. Legenda ini biasanya berada di bagian kiri ataupun di sebelah kanan bawah pada peta, di sebelah dalam garis tepi. Keenam, garis astronomis meliputi garis lintang dan garis bujur. Garis-garis ini berfungsi untuk mengetahui suatu posisi absolut, suatu objek pada peta utama. Tanda-tanda koordinat garis-garis astronomis biasanya digambarkan dengan suatu garis-garis pendek, memotong garis tepi. Berikutnya yang ketujuh adalah garis tepi, mempunyai sebuah garis untuk membatasi ruang peta, biasanya berbentuk persegi 4. Kedelapan, sumber peta. Perlu dicantumkan untuk meyakinkan pemakai bahwa peta tersebut berasal dari instansi atau lembaga yang berkompeten dalam pembuatan sebuah peta. Kesembilan, tahun pembuatan. Tahun pembuatan ini berfungsi untuk mengetahui waktu peta itu dibuat. Tahun pembuatan peta ini penting untuk dicantumkan terutama pada peta yang sifat datanya itu selalu mengalami perubahan. Jika dilihat dari letak geografisnya, Indonesia berada di antara benua Australia dan juga benua Asia, serta di antara Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Apa sih letak geografis? Nah, letak geografis adalah letak di mana suatu daerah itu dilihat dari kenyataannya, yang tentunya berada di bumi, dan menentukan pula letak posisi antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Nah, kemudian kalau letak astronomis Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 151 bujur timur. Indonesia sebagai negara maritim melalui jalur perairannya yakni jalur laut membuat Indonesia dengan mudah melakukan aktivitas ekonominya baik dalam negeri maupun di luar negeri. Kekayaan yang melimpah akibat letak geografisnya yang sangat melimpah mendukung dengan mudah Indonesia melakukan kegiatan ekonominya. Letak Indonesia secara sosial dan budaya juga terletak di titik pertemuan antara negara-negara benua Asia dan juga benua Australia yang terdiri dari berbagai bangsa yang kaya, sehingga ini akan menimbulkan terjadinya suatu akulturasi kebudayaan. Nah, kemudian karena letak geologinya, Indonesia sering dilanda bencana alam seperti gempa bumi dan gunung berapi. Tapi karena letak geologisnya pula,
Indonesia menjadi bangsa yang kaya akan bahan tambang, seperti bahan tambang energi, minyak bumi, batu bara, dan gas bumi. Juga kaya akan emas-emasan, perak, dan juga yang lainnya. Berikutnya adalah potensi sumber daya hutan. Potensi sumber daya hutan Indonesia besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Kemenhut 2011. Luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Sumatera, bahkan juga di Jawa. Luas hutan ini telah mengalami banyak penurunan karena terjadi alih fungsi untuk pertanian dan pemukiman penduduk. Sementara itu, alih fungsi hutan menjadi pertanian dan perkebunan banyak dijumpai di Sumatera dan juga Kalimantan. Kemudian jenis-jenis hutan. Hutan berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah hutan produksi. Hutan yang sengaja ditanam untuk diambil kayunya. Hasil hutan yang dimanfaatkan berupa kayu dan juga non-kayu. Hasil hutan non-kayu adalah buah, getah, dan resin, rotan, minyak, kayu putih, damar, sagu, sutra, dan lain-lain. Yang kedua adalah hutan konservasi. Hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistem. Indonesia telah menetapkan sejumlah kawasan konservasi dalam bentuk Taman Nasional Suaka Marga Satwa, juga ada cagar alam dan juga taman hutan rakyat atau Tahura. Berikutnya adalah hutan lindung. Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air dan juga untuk mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi laut, memelihara kesuburan tanah, dan juga yang lainnya. Dan pengelompokan hutan berdasarkan iklim. Yang pertama adalah hutan gugur, hutan sabana, dan juga hutan hujan tropis. Ada lagi hutan dikelompokkan berdasarkan jenis tumbuhannya. Yang pertama ada hutan heterogen, yang kedua hutan homogen, yang ketiga adalah hutan mangrove. Nah, dari berbagai pengelompokan hutan tersebut juga ada pengelompokan hutan berdasarkan proses terjadinya. Yang pertama adalah hutan primer atau hutan alam. Yang kedua hutan sekunder ataupun juga bisa disebut sebagai hutan buatan. Ketahui bersama bahwa manfaat hutan adalah penghasil oksigen. Hutan juga disebut sebagai paru-paru dunia, sebab banyaknya tumbuhan di hutan yang menghasilkan oksigen dan udara sehat bagi manusia. Contoh hasil hutan berupa kayu dan bambu dipakai manusia untuk bahan pembuatan perabotan atau perkakas rumah tangga. Sumber bahan obat-obatan juga terdapat di hutan. Hutan juga menghasilkan berbagai jenis bahan untuk obat-obatan. Beberapa jenis tumbuhan diketahui ampuh untuk mengobati sejumlah penyakit. Berikutnya, sumber bahan pangan. Kita ketahui hutan di Indonesia juga dimanfaatkan penduduknya untuk sumber pangan, misalnya buah-buahan. Berikutnya adalah hutan sebagai penyimpan air hujan, kemudian mengalirkannya ke sungai dan danau sehingga pada musim kemarau kita tidak mengalami kekeringan. Yang berikutnya adalah mencegah terjadinya erosi atau pengikisan, dan juga tempat hidup flora dan fauna. Berikutnya, potensi sumber daya tambang. Yang pertama, minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan juga rumah tangga. Yang kedua, batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang berbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Energi yang dihasilkan batu bara dapat digunakan untuk pembangkit listrik, untuk keperluan rumah tangga, contohnya memasak, pembakaran pada industri batu bata, atau genteng, semen, batu kapur, biji besi, dan baja, industri kimia, dan juga yang lain-lainnya. Batu bara ini dapat dijumpai di Selanjutnya adalah bioksit, adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bioksit bermanfaat untuk industri keramik, logam kimia, dan metalurgi. Sebagian dari hasil pertambangan bioksit ini dimanfaatkan untuk industri dalam negeri dan sebagian lainnya juga diekspor. Bioksit ini ditambang di daerah Riau yang terdapat di Pulau Bintan dan juga di Kalimantan Barat yang terdapat di Singkawang. Berikutnya pasir besi. Pasir besi ini dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Aktivitas penambangan pasir besi sebagai potensi sumber daya tambang di Indonesia dapat ditemukan di Cilacap, Jawa Barat, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak yang terdapat di Lampung, dan juga pegunungan Verbeek, Sulawesi Selatan, dan juga Pulau Sebuku, Kalimantan Selatan. Emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Nah, kita ketahui semua orang tahu bahwa emas itu dimanfaatkan sebagai perhiasan.
Emas ini ditambang di Jawa Barat, Cikotok dan Pongkor. Papua kita ketahui Privat dan Timika. Kalimantan Barat Sambas, Nanggro Aceh Darussalam di Meulaboh, Sulawesi Utara di Bolang, Mangondo Minahasa, kemudian di Riau dari Logos, dan Bengkulu di Rejang Lepong. Berikutnya sumber tambang yang lainnya adalah timah. Nah, timah ini dimanfaatkan sebagai bahan baku logam pelapis, solder, cenderamata, dan lain-lain. Aktivitas penambangan timah ini sebagai potensi sumber daya tambang di Indonesia dapat kita lihat atau terdapat di Sungai Liat, Pulau Bangka, Manggara, Pulau Belitung, dan Dabo, Pulau Sangkep, serta Pulau Karimun. Berikutnya adalah tembaga. Nah, tembaga ini banyak dimanfaatkan dalam industri peralatan listrik, industri konstruksi, pesawat terbang, kapal laut, atap, pipa ledeng, dekorasi rumah, dan juga mesin-mesin pertanian, pengatur suhu ruangan, dan juga yang lainnya. Aktivitas penambangan tembaga ini terdapat di Papua dan oleh PT Privat. Nah, untuk bahan tambang berikutnya adalah nikel. Nikel adalah bahan panduan logam yang banyak digunakan pada industri logam. Nikel ini sebagai potensi sumber daya tambang di Indonesia dapat diketahui dan ditambang di daerah Surakarta, Sulawesi Tenggara. Kemudian daerah lain yang memiliki potensi nikel adalah Papua dan juga Maluku. Selanjutnya adalah mangan. Mangan banyak digunakan untuk proses pembuatan besi baja, pembuatan baterai kering, keramik, gelas, dan sebagainya. Kemudian belerang. Belerang ini sebagai potensi sumber daya tambang di Indonesia banyak ditemukan di Gunung Walirang, Jawa Timur, dan juga di Gunung Patuha, Jawa Barat. Kemudian marmer. Nah, marmer ini terbentuk dari proses malihan batu gamping atau batu kapur. Suhu dan tekanan bekerja pada batu gamping karena adanya tenaga endogen atau tenaga di dalam bumi. Marmer ini banyak digunakan untuk seni pahat, patung, meja dinding, lantai rumah, dan juga yang lainnya. Marmer ini sebagai potensi sumber daya alam tambang di Indonesia ditambang di Tulungagung, Jawa Timur, adalah potensi kemaritiman Indonesia. Kita ketahui bahwa luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, sekitar 5,8 juta km persegi. Potensi perikanan laut Indonesia pun memiliki luas lebih kurang 5,8 juta km persegi, dengan luas garis pantai sepanjang 81.000 km. Dengan potensi sumber daya ikan diperkirakan sebesar 6,4 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia. Nah, di samping itu terdapat potensi pengembangan untuk budidaya laut terdiri dari budidaya ikan kakap, kerapu, gobia, dan juga yang lainnya. Budidaya moluska seperti kerang-kerangan, mutiara, teripang, dan juga terdapat budidaya rumput laut dan juga bioteknologi kelautan untuk pengembangan industri bioteknologi kelautan seperti industri bahan baku untuk makanan, industri bahan pakan alami, benih ikan dan udang, industri bahan pakan lainnya. Berikutnya adalah potensi hutan mangrove. Hutan mangrove atau hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Nah, saat air pasang, hutan mangrove ini digenangi oleh air laut. Kemudian, pada saat air laut surut, hutan mangrove bebas dari genangan air laut. Umumnya, hutan mangrove ini berkembang dengan baik di daerah pantai yang terlindung ataupun muara sungai dan juga laguna. Hutan mangrove ini mempunyai dua fungsi ekologis dan juga fungsi ekonomis. Nah, untuk fungsi ekonomisnya yang pertama adalah sebagai tempat tinggal atau habitat binatang laut dan juga untuk mencari tempat perlindungan, mencari makan, dan juga untuk berkembang biak. Yang kedua, untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Nah, kemudian untuk fungsi ekonomisnya, yang pertama menghasilkan bahan kayu bakar, bahan pembuat arang, dan juga bahan pembuat kertas. Yang kedua, hutan mangrove juga dihuni oleh beragam jenis fauna yang bernilai ekonomis, seperti udang dan juga jenis ikan lainnya. Potensi terumbu karang. Terumbu karang adalah terumbu atau batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral atau kita sebut adalah binatang yang menghasilkan kapur untuk sebagai kerangka tubuhnya. Jika ribuan koral membentuk koloni, koral-koral tersebut akan membentuk sebuah karang. Nah, kita ketahui sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia. Nah, luas terumbu karang Indonesia ini mencapai 284,3 ribu km persegi atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia ini.
keanekaragaman hayati terumbu karang sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia juga yang tertinggi di dunia. Manfaat dari terumbu karang, yang pertama adalah manfaat ekologi, adalah dalam hal hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, terumbu karang ini banyak fungsinya, yang kita ketahui sebagai habitat dan sumber makanan bagi berbagai jenis makhluk hidup yang berada di laut. Kemudian, sumber keanekaragaman hayati yang tinggi. Nah, dengan tingginya keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya, terumbu karang ini menjadi sumber keanekaragaman genetik dan spesies yang langka yang kemudian hanya ditemukan dan memiliki ketahanan hidup yang lebih tinggi. Nah, kemudian terumbu karang juga berfungsi sebagai pelindung bagi ekosistem yang ada di sekitarnya. Misalnya, pada ekosistem fungsi hutan bakau dan juga melindungi pantai dan daerah pesisir dari ombak besar. Terumbu karang juga dapat memperkecil energi ombak yang menuju ke daratan, yang dapat menyebabkan abrasi pantai dan juga kerusakan di sekitarnya. Manfaat ekonomi dari kekayaan terumbu karang adalah sebagai sumber perikanan dan sumber obat. Nah, kemudian karena keindahannya yang dihasilkan oleh ekosistem terumbu karang, ekosistem ini dapat dijadikan suatu objek wisata yang menarik tentunya, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Ini mampu mengangkat perekonomian masyarakat sekitarnya juga. Masyarakat sekitarnya dapat memanfaatkan biota yang hidup di terumbu karang seperti rumput laut, udang, dan ikan untuk dijadikan sumber makanan yang nantinya dapat dijual sehingga menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat yang ada di sekitar. Kemudian, berbagai jenis ikan, teripang, dan juga rumput laut yang hidup di terumbu karang juga dapat dimanfaatkan sebagai bibit untuk budidaya. Kemudian ini akan dikembangbiakkan menjadi suatu bioteknologi yang di laut.